Empat mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menggugat ambang batas pencalonan presiden menegaskan tidak terafiliasi partai politik. Para penggugat menegaskan mengajukan gugatan setelah Pilpres agar tidak terpengaruh dengan tekanan politik. Empat mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menggugat ambang batas pencalonan presiden menegaskan tidak terafiliasi partai politik, saudara. Para penggugat sudah menyusun gugatan ambang batas calon presiden di MK sejak bulan Februari tahun lalu. Pengajuan gugatan dilakukan setelah Pilpres agar tidak terpengaruh dengan tekanan politik. Para penggugat menyebut gugatan mereka berdasarkan kajian hukum konstitusional. Lalu kenapa baru sekarang? Lalu kenapa tidak sebelum Pilpres? Sederhana saja jawabannya, bahwa semakin dekat dengan Pilpres, maka tekanan-tekanan politik itu akan semakin luar biasa. Tapi di sini kami ingin menekankan bahwa perjuangan kami adalah perjuangan akademik, perjuangan advokasi konstitusional. Oleh karenanya, kami cerminkan hal tersebut dengan mengajukan permohonan setelah Pilpres. Dalam permohonan kami pun sudah kami pertegas bahwa kenapa kami ajukan setelah Pilpres, karena kami ingin kajian-kajian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat presiden atau pengaruh-pengaruh buruk secara politik, melainkan benar-benar kajian akademik, melainkan benar-benar kajian substansi hukum. Pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini memberi apresiasi atas permohonan empat mahasiswa yang dikabulkan oleh MK. Sejarah dibuat oleh banyak Gen Z kita, tapi tidak semua dapat spotlight. Kepada mereka harapan kita untuk Indonesia masih membuncah. Jaga dan terus bersamai mereka. Putusan MK yang memenangkan gugatan ambang batas syarat pencalonan presiden juga diapresiasi mantan Gubernur DKI Jakarta. Lewat akun X-nya, Anies menyatakan Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Syafei, Thalis Khairul Fatna, dan Faisal Nasirul Haq, mereka adalah anak muda yang memperkuat demokrasi Indonesia, bukan anak muda yang melucutinya. Selama kita memiliki pemuda-pemudi seperti mereka, harapan untuk masa depan demokrasi Indonesia akan selalu menyala. Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidensial threshold minimal 20%, kursi DPR dan 25% suara sah nasional pemilu. Hal itu diputuskan dalam sidang perkara nomor 62 tahun 2024 yang digelar pada Kamis 2 Januari 2025. Putusan ini, saudara, sekaligus membatalkan isi pasal 222 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penyampaian laporan tahun 2024 sekaligus juga sebagai tanda pembukaan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kita berbincang langsung, saudara, dengan salah satu dari 4 anak muda dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengubah pendirian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidensial threshold. Ada Rizky Maulana Syafei, mahasiswa Fakultas Syariah dan juga Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selamat petang, Rizky. Selamat petang, Kak. Rizky, ini awalnya nih persisnya gugatan ini diajukannya itu kapan dan apa yang sebenarnya mendasari kamu dan juga teman-teman kamu akhirnya mengajukan gugatan ini? Baik, terima kasih, Kak. Pertama, kapan kami mengajukan permohonan gugatan ini, yaitu pada akhir Februari, kalau nggak salah, akhir Februari. Kemudian yang pertama saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan responsif judicial review. Kemudian alasan kami melakukan permohonan ini, yang pertama kami berlatar belakang dari komunitas pemerhati konstitusi, yang mana kami di dalamnya
ikut andil di dalam mengkaji isu-isu hukum, kemudian terkait dinamika hukum yang ada di Indonesia dan ikut terlibat dalam beberapa lomba. Nah, salah satu dari pemohon kami itu sering mengikuti debat Bawaslu hingga pada tahun 2023 itu ada mosi terkait presidensial threshold. Nah, hal itu yang pertama kami menjadikan draft untuk dikaji. Nah, kemudian alasan kami mengajukan permohonan ini yang pertama kami memandang bahwasanya dengan adanya presidensial threshold itu presidensial threshold menjadikan rakyat ataupun pemilih itu hanya sebatas objek demokrasi, objek pasif demokrasi. Tetapi lebih lain lagi bahwasanya seharusnya kami sebagai rakyat ataupun sebagai pemilih itu harus menjadi subjek yang aktif di dalam menentukan arah bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Nah, kami merasa bahwasanya presidensial threshold ini membatasi kami sebagai pemilih dan menjadikan kami sebagai objek yang pasif. Kemudian kami juga memandang bahwasanya presidensial threshold itu melanggar batasan open legal policy. Yang mana dalam batasan open legal policy itu ada 3. Yang pertama moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Nah, dalam presidensial threshold itu tentunya itu melanggar ketiga batasan tersebut. Yang mana kami juga melihat dengan adanya pelanggaran batasan open legal policy tersebut, yaitu adanya moralitas. Moralitas di situ bukan moralitas terkait kesusilaan ataupun sosial, dampak sosial, tetapi moralitas di situ adalah moralitas isi hukum ataupun substansi hukum demokrasi itu sendiri. Alasan-alasan itu ya, Rizky, akhirnya kamu dan juga teman-teman kamu akhirnya melayangkan gugatan terkait dengan presidensial threshold ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang menarik ini kan sudah 36 kali ditolak sama MK. Nyangka nggak gugatan ini bakal dikabulkan? Kami semua selaku pemohon awalnya tidak menyangka putusan ini dikabulkan bahkan seluruhnya gitu kan. Karena kami melihat bahwasanya sudah terdapat 32 dan kami merupakan putusan yang dikabulkan yaitu yang ke-33 kalinya. Nah, kami awalnya tidak mengira, tapi hal yang penting di situ karena kami melihat bahwasanya di putusan 90 pun bahwasanya Mahkamah Konstitusi menerima legal standing Almas gitu kan. Nah, kami juga di sini tadi lagi merasa dirugikan sebagai pemilih, yaitu mempunyai hak untuk menjadi subjek aktif di dalam demokrasi kita itu sendiri dalam menentukan arah bangsa kita itu sendiri gitu. Dalam Kemudian proses gugatannya, Rifkin, dalam gugatan ini murni kamu bersama dengan 4 teman kamu, 3 teman yang lain, atau melibatkan kuasa hukum? Kami tegaskan kembali bahwasanya kami murni argumen personal, kemudian kami tidak berafiliasi dengan institusi apapun, kami berargumen secara personal sebagai pemohon. Kemudian pertanyaannya kami juga tidak menggunakan kuasa hukum karena keterbatasan kami sebagai mahasiswa, jadi kami berusaha mengkaji dan mengikuti sidang kami sebagai pemohon itu sendiri. Dalam proses persiapan gugatan, materi gugatan tentunya ini, dalam prosesnya itu apakah ada konsultasi begitu dengan pihak dosen dari UIN atau memang mereka hanya sepengetahuan aja atau mereka ikut terlibat dalam membantu? Pada awal mulanya balik lagi tadi kami berada di komunitas pemerhati konstitusi yang sering mengkaji dan kemudian presidensial threshold itu sering menjadi isu perdebatan ketika ada perlombaan-perlombaan. Jadi kami mempunyai draft-draft itu dalam mengkaji presidensial threshold itu. Kemudian dari beberapa dosen pun itu mengetahui ketika kami mengikuti persidangan untuk menghadirkan keterangan ahli. Nah, baru beberapa dosen mengetahui bahwasanya kami sedang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan dosen-dosen Rifki yang diajak akhirnya disertakan menjadi dari ahli begitu ya dalam persidangan itu ya? Iya, saya mendatangkan ahli yaitu Dr. Yanci Arizona dari Fakultas Hukum UGM. Oke, dengan putusan ini, kamu melihatnya seperti apa nih wajah demokrasi Indonesia ke depannya? Tentunya dengan adanya penghapusan presidensial threshold ini tentunya bakal banyak nanti preferensi bagi pemilih untuk memilih calon presiden dan wakil presidennya. Kemudian semua orang nanti berhak untuk mengajukan diri mengikuti konsultasi. Kemudian tidak ada lagi diskriminasi bagi partai baru, kemudian partai kecil yang secara administratifnya terbatasi oleh dengan adanya ambang batas itu. Ini harapan Rizky dan juga teman-teman ya, akhirnya MK mengabulkan gugatan presidensial threshold ini. Yang juga banyak perbincangan adalah
quote and quote ada backingan. Ini sudah dibantah ya sama Rizky dan juga teman-teman. Iya, kami tegaskan kembali bahwasanya kami berempat selaku pemohon dalam perkara 62 ini murni merupakan akademi kami, kemudian advokasi konstitusional kami di dalam mengajukan permohonan ini. Jadi tidak ada backingan baik dari instansi kami, baik dari partai politik manapun. Kami murni perjuangan akademik. Baik, terima kasih Rizky Maulana Syafi'i, salah satu mahasiswa Fakultas Syariah Hukum dan juga Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Rizky.